Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dimudahkan segala urusannya, selalu bersyukur dan pastinya bahagia. Amin. Nah, kesempatan kali ini saya akan membagikan satu cerita. Pesugihan kafan perawan. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Karno, seorang bujang yang usianya sudah matang, bahkan sering dipanggil bujang lapuk. Keseharian bujang lapuk itu hanya menunggu seseorang memberi pekerjaan padanya. Kuli panggul, pacul, tandur, apapun itu dia lakoni untuk menyambung hidupnya. Maklum, di usia yang hampir kepala 4, dirinya belum juga mendapatkan jodoh. Itu alasan yang menjadikan bujang lapuk itu lebih sibuk bekerja daripada di rumah, tanpa permaisuri yang menjadi tambatan hati. Membosankan, pikirnya. Hidup Karno miskin, orang tuanya hanya seorang buruh tani. Sama seperti dirinya. Pendidikan formal, Karno hanya mengenyam bangku SD. Sampai singkat cerita, Karno benar-benar dibantu oleh Pak Carik untuk menyunting Dewi, sang pujaan hatinya. Pesta pernikahan sederhana, tamu undangan yang hanya dihadiri tetangga dekat saja. Semua itu tak mengurangi rasa bahagia dari kedua mempelai pengantin. Bunga-bunga bermekaran di hati Karno dan Dewi. Mereka benar-benar saling mencintai. Suasana malam pengantin, hari-hari yang berlalu, mereka jalani dengan gairah yang menggebu. Sampai akhirnya Dewi mengandung. Sayangnya, nasib baik tak berpihak pada Karno. Saat kandungan Dewi memasuki usia 30 minggu, tak satu pun pekerjaan Karno peroleh. Bahkan Pak Carik yang biasanya getol memberikannya pekerjaan, kini sama sekali paceklik. Karno benar-benar memutar otak untuk tetap bisa mendapat rupiah, meski nyatanya tetap kurang. Beruntungnya Karno, Dewi tetap sabar dalam kondisi sesulit itu. Padahal beberapa bulan lagi bayi mereka akan lahir. Itu artinya bertambah pula kebutuhan hidup keluarganya. Bagaimana ini mas, sebentar lagi anak kita lahir. Aku sudah gak ada tabungan buat bayar dukun beranak. Keluh Dewi seraya mengelus perut buncitnya. Karno menatap sekilas wajah istrinya. Pandangannya beralih ke arah perut, kemudian beralih ke sisi yang lain. Ia lantas menghembus nafas, menjelaskan bahwa lelaki itu sama bingungnya. Sabar ya Wi, aku juga lagi berusaha. Dewi diam. Di matanya tersirat pasrah pada keadaan hidup yang tengah dijalani. Karno beranjak dari duduknya, menghampiri Dewi, lalu mengelus penuh rasa sayang pada buah hati yang ada dalam perut Dewi. Bapak mau keluar dulu ya, mau cari rezeki buat adik, jagain emak. Ndak boleh nakal, pinta lelaki itu. Suaranya lirih tapi penuh penekanan. Seperti ia yakin bahwa bayi dalam perut itu mendengar ucapannya. Dewi yang mendengar hanya tersenyum. Jemarinya membelai rambut suaminya yang sedikit lepek karena keringat. Doain ya Wi, aku dapat pekerjaan, pinta Karno. Dewi mengangguk memberi izin pada Karno yang kemudian menyeret langkah keluar rumah. Karno pun keluar rumah dengan berjalan kaki, dengan tujuan entah kemana. Ngeri memang, tapi bisa jadi kaya. Jangan main-main kalau mau melakukan itu. Sayup-sayup suara orang ngobrol dari kejauhan tertangkap indera pendengaran Karno. Ia menghentikan langkah untuk seksama menyimak kelanjutan obrolan yang belum sepenuhnya jelas. Siapa yang berani melakukan itu? Kurasa hanya orang yang sudah bosan hidup. Tak jelas siapa pemilik suara itu. Kasno lantas menggeser langkah agar lebih dekat dengan warga yang tengah asik mengobrol. Ia berdiri di sebelah pohon yang tak jauh dari pos kampling itu. Kalau ingin kaya, anak istri bahkan nyawa tak jadi soal bagi siapapun. Benar tidak Dul? Terdengar oleh Karno. Heru tengah berpendapat. Kalau aku sih mendingan miskin, yang penting tetap bisa menikmati hidup. Obrolan masih berlanjut. Karno terus mengamati dari sisi yang tidak diketahui oleh kumpulan orang-orang itu. Pikiran Karno bekerja.
kala salah seorang di antara kerumunan itu menyebutkan cara mendapatkan banyak uang dengan cepat dan mudah, meski resiko demi resiko akan dihadapi suatu saat nanti jika nekat melakukan hal bodoh itu. Benar Dul, perawan yang matinya hari Selasa Kliwon, kain kafannya bisa dijadikan media untuk pesugihan, ucap Heru antusias. Ah, omong kosong. Tak setuju dengan ucapan Heru, Ahyar nyeletuk, tak percaya. Ya kalau kamu gak percaya, terserah, jawab Sidul tanpa menatap wajah rekanya. Sementara sepasang mata Karno terus mengawasi, dan telinga yang dipasang betul-betul ternyata membuahkan hasil. Kain kafan perawan bisa bikin kaya, gumam Karno. Sejenak ia tak yakin, tapi rasa penasaran terus menggelayut di otaknya, membuat calon bapak itu kembali menyimak obrolan tetangganya. Rungokno, pesugihan ini sebenarnya lebih efektif, celetuk Sidul. Maksudmu apa? Ahyar menyelah, sementara Heru fokus pada apa yang akan diucapkan Sidul. Efektifnya di bagian mananya Dul? Tanya Heru terpancing. Ya efektif karena lebih cepat, kita nggak perlu datang ke tempat-tempat pemujaan untuk mencari wangsit, begitu. Jelas Sidul. Ahyar menggeleng, sementara Heru mengangguk paham. Wis, ngomongin yang begituan, mustahil, pungkas Ahyar. Ia lantas berdiri, menyingsing sarung yang sedari tadi melindunginya dari nyamuk, lalu meraih senter untuk mulai berkeliling desa. Sidul dan Heru mengakhiri obrolan setelah meneguk sisa kopi milik masing-masing. Mereka lantas menyusul Ahyar yang sudah duluan keliling desa. Karno tercenung sesaat. Dalam benaknya ada dorongan untuk melakukan hal bodoh itu. Tapi ia sadar tidak semudah itu untuk mendapatkan perawan yang mati di hari Selasa Kliwon. Karno menggeleng. Mustahil. Sampai tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Karno lantas segera pulang karena khawatir dengan istrinya yang tengah mengandung. Pintu rumah sengaja ditutup perlahan. Karno melangkah masuk kamar tanpa hasil apapun. Padahal niatnya keluar rumah tadi untuk mencari kabar pekerjaan, tapi nihil. Loh, sudah pulang Mas? Tanya Dewi seraya bangun dari tidurnya. Karno tak menjawab, benaknya masih penuh dengan cerita pesugihan yang baru didengarnya. Membuat lelaki itu tak sadar istrinya tengah bertanya. Mas, kamu sakit? Seketika Dewi memastikan keadaan dengan menyentuh kening Karno. Dempasnya tangan Dewi pelan. Kasno lantas mengutarakan apa yang baru didengarnya. Aku ingin ikhtiar, Wi. Mendengar itu Dewi masih tak paham. Ia menatap Karno seolah bertanya, ikhtiar apa? Digenggamnya jemari Dewi. Karno lantas melanjutkan niatnya. Kamu dukung aku kan? Dewi mengangguk meyakinkan. Asal terbaik untuk keluarga kita. Sejenak Dewi menjeda. Memangnya usaha apa? Tanyanya. Yang penting kamu dukung dulu. Bagaimana Wi, kamu setuju? Dewi diam. Ia tampak ragu dan tak bernyali melakukan apa yang diutarakan Karno. Aku tidak berani Mas. Apa yang kamu takutkan? Aku tak ingin kehilanganmu. Setiap pesugihan akan memakan tumbal. Bagaimana jika kamu, aku atau anak ini? Karno menggeleng. Tidak, ini nyaris tanpa tumbal, ucap Karno, membuat sepasang mata Dewi menatap tajam ke arahnya. Tanpa tumbal? Sebenarnya Karno masih tak yakin, ia hanya menerka saja. Sebab saat mencuri dengar obrolan tetangganya tadi, tak dijelaskan ada tidaknya tumbal dalam pesugihan itu. Karno, ya, dalam hati lelaki itu sudah tertanam rasa ingin cepat kaya sejak mendengar obrolan dari ketiga tetangganya itu. Yang membuatnya mau tak mau harus mencari lebih banyak informasi tentang misi yang akan dijalaninya. Tak mau ambil pusing, paginya Karno pun melangkahkan kakinya ke rumah Sidul. Berbagai obrolan basa-basi dibicarakan keduanya. Dari tentang bayi Karno yang akan lahir saat tidak ada pekerjaan, sampai bahasan tentang hal yang ingin diketahui Karno, apalagi jika bukan pesugihan kain kafan perawan. Sebenarnya aku tidak begitu paham dengan pesugihan itu. Aku hanya mendengar itu dari sesepuh desa, termasuk bapakku.
Karno mengangguk, sementara tatapan Sidul nyalang entah kemana. Dulu, zaman kita masih kecil, hidup di desa dengan mata pencaharian yang minim. Masyarakat di sini rata-rata kere. Kamu ingat Pak Suhadi? Sidul menjeda, mengarahkan tatapannya pada Karno. Karno mengangguk. Suhadi, bos Resmil, ucapnya meminta kejelasan. Hah, betul. Hanya dia satu-satunya orang paling kaya di sini. Jadi maksudmu dia Pak Suhadi? Belum sempat Karno melanjutkan pertanyaannya, Sidul mengangguk. Menurut kabar burung seperti itu. Tapi ya memang tidak ada bukti. Tetangga juga tidak ada yang mati sebagai tumbal. Anak-anak Pak Suhadi semuanya hidup jauh di kota dan tak pernah pulang. Panjang lebar lelaki berkulit hitam itu menceritakan tentang Pak Suhadi. Sementara Karno dia mendengarkan cerita yang masih mengambang. Belum membuatnya puas. Tidak begitu menakutkan menurutku, Dul. Karno meraih cangkir berisi teh yang disediakan istri Sidul dan menyesapnya sedikit. Sidul melirik Karno. Mungkin tidak menakutkan karena ceritanya baru separuh yang kamu dengar dariku. Lanjutannya nanti malam ya. Sidul tergagah, diraihnya cangkir berisi teh miliknya dan menyesapnya sedikit. Keduanya saling pandang. Karno dengan semua rasa ingin tahunya dan Sidul dengan segala rasa santainya. Apa tidak sekarang saja, Dul? Mumpung aku tidak sibuk. Bukan untuk membicarakan hal yang mustahil bagi Sidul. Lagi pula Karno hanya lelaki tak punya pekerjaan yang menurut Sidul sedang mimpi untuk cepat kaya. Karno terlihat gusar. Menurutnya tak ada untungnya berlama-lama di rumah Sidul jika obrolannya dilanjut nanti malam. Hujan deras mengguyur bumi, disaksikan burung-burung camar yang terbang kembali ke sarangnya. Hawa dingin yang selalu identik dengan hujan, begitu juga sepi, sangat sepi. Hal yang lumrah setiap kali titik air hujan jatuh mengurai mendung hitam pekat di langit. Sudah sampai sini kamu, No? Sapa Heru yang baru datang setelah lewat pukul 9 malam. Iya, dari jam 8, gerutunya. Jam 8 sudah sampai sini, mau apa kamu? Kelakar Heru sambil tertawa, heran dengan Karno yang terlalu buru-buru berangkat jaga. Karno menanggapinya dengan mengangkat kedua bahu. Wajahnya diteguk, entah karena bosan atau karena hal lain. Wayah hujan kayak gini, lagian ngapain kasih-kasih? Cuma buat temen nyamuk aja. Sudah, jadi gini. Kamu tahu tentang pesugihan gak? Pesugihan apa? Belum tampak raut terkejut di wajah Heru. Ia kini sibuk menyalahkan rokok yang diapit kedua jemari tangan kirinya. Pesugihan yang kemarin kalian bicarakan. Sebentar. Memangnya kamu dengar dari siapa? Karno salah tingkah. Ia beberapa kali menggaruk kepalanya yang sebenarnya tidak terasa gatal. Dengar pas kalian bertiga jaga kemarin malam, ucapnya. Heru manggut-manggut. Dihembus olehnya asap rokok yang dinikmatinya ke udara. Jadi sebenarnya yang lebih tahu tentang pesugihan itu Sidul. Sepasang mata Karno melirik Sidul, menagih janji yang tadi siang sempat diutarakan Sidul. Tahu maksud dari lirikan Karno yang menagih cerita, Sidul menggeleng, entah setuju atau tidak. Karno ngeloyor di depan Heru dan Sidul. Ia tak sabar mendengarkan cerita lanjutan pesugihan itu. Wajahnya berbinar-binar, macam habis menang lotre. Sementara Heru dan Sidul, kalian dengar itu? Tanya Sidul sembari memasang telinga, mengamati sumber suara rintikan yang samar didengarnya. Heru menggeleng, tapi ia ikut mencoba mencari sumber suara yang dimaksud Sidul. Suara orang merintih, itu yang didengar oleh Karno dan Heru. Siapa jam segini menangis? Ucap Heru membenarkan apa yang didengar, benar suara tangisan. Kok kayak suaranya? Sidul tak meneruskan ucapannya. Ia lebih memilih kembali mengingat-ingat suara seseorang yang sepertinya ia kenal. Siapa? Tanya Heru dan Karno serentak. Karno dan Heru saling pandang, lalu dirasakan oleh mereka bertiga bulu kuduk yang meremang seketika.
Hawa yang berubah dingin dan suasana yang makin sunyi. Duh, perasaanku jadi gak enak, gumam Sidul. Matanya memutar ke sekeliling tempat. Kamu kenal sama pemilik suara tadi? Tanya Karno. Heru menggeleng. Lalu dua orang meninggalkan tatapan tepat ke arah Sidul. Apa? Tanya Sidul. Kamu tahu siapa pemilik suara itu kan? Heru menyelidik. Aku baru ingat. Kalau tadi itu jalan dekat makam. Gelas yang kini kosong diletakkan kembali oleh Sidul. Itu tadi suaranya. Ragu Sidul tak ingin berburuk sangka kepada seseorang. Namun Karno dan Heru tetap merajuk agar Sidul berterus terang. Alah, kamu ini gak niat cerita. Kita sudah penasaran, pengen tahu siapa yang malam-malam gini nangis. Malah maju mundur gak selesai-selesai. Heru kesal. Ia lantas menyalakan rokok dan menghisapnya sebagai penetral rasa was-was yang baru saja dialaminya. Karno menyerah, ia tak lagi antusias untuk melanjutkan rasa penasarannya dan lebih memilih menikmati cemilan yang tersisa di atas tikar pos kampling. Namun kini lelaki berkulit hitam yang biasa dipanggil Sidul itu terdiam. Benaknya berkecamuk antara yakin si pemilik suara itu apakah benar orang yang ia kenal atau hanya mirip dengan suara orang yang ia kenal. Entahlah, yang jelas Sidul ingat betul bahwa Rohimin, anak Pak Suhadi, yang suaranya mirip dengan seseorang yang menangis di dekat makam itu, yang baru saja dimakamkan sore tadi. Itu kayak suaranya Rohimin. Celetuk Sidul. Karno dan Heru melotot kaget ke arah Sidul. Rohimin. Kejadian tadi pagi. Suara ambulan terdengar nyaring, tapi memilukan siapa saja yang mendengar. Mobil itu menyisir jalan kampung Dukuh, Badung, diiringi tatapan ingin tahu para tetangga yang berjejer di pelataran rumah. Siapa gerangan si penumpang dalam mobil berwarna putih pucat itu? Menuju kemana mobil itu? Pertanyaan demi pertanyaan dalam benak warga yang menyaksikan seakan meminta jawabannya masing-masing. Mobil itu melaju pelan melewati barisan warga, semakin pelan dan berhenti tepat di depan rumah. Tanda tanya di benak para warga semakin besar ketika tahu bahwa ambulan itu ternyata mematikan mesinnya yang menderu tepat di pelataran rumah mewah Pak Suhadi. Siapa yang meninggal? Ada yang sakit? Tanya Minah pada Janti. Mereka berdua adalah tetangga yang rumahnya paling dekat dengan Pak Suhadi. Rasa penasaran mereka berdua bukan tanpa alasan, sebab keduanya ingat betul tadi pagi Bu Siem, istri Pak Suhadi, masih belanja sayur seperti biasa, dengan wajah yang tak menunjukkan kesedihan atau duka apapun. Aneh bukan? Jika siang ini ada berita duka, tapi tak satu pun tetangga dekatnya diberitahu. Janti hanya menjawab dengan gelengan pada Minah. Tanda dirinya sama-sama tidak tahu. Detik kemudian terlihat Bu Siem dan Pak Suhadi keluar dari rumah mewahnya, menghampiri mobil ambulan itu. Bu Siem dengan segala raut kesedihan di wajahnya dan Pak Suhadi dengan wajah dingin misteriusnya. Ya, wajah misterius, seperti kejadian yang sudah-sudah. Setiap kali berita kematian datang dari orang-orang terdekatnya, Pak Suhadi, lelaki bertubuh kurus itu tak pernah menampakkan rasa raut kesedihan sedikit pun. Mungkin karena tak ingin larut dalam kesedihan, atau ada sesuatu yang membuatnya tak pernah tampak sedih. Entahlah. Suami istri itu mendekat mobil ambulan itu. Lalu salah satu petugas berpakaian khas rumah sakit terlihat menghampiri dan berbicara pada Pak Suhadi dengan ucapan yang sama sekali tak bisa didengar oleh orang lain, seperti bergumam. Ditambah petugas itu berbicara dengan mulutnya tertutup masker. Pak Suhadi hanya terlihat sesekali mengangguk seakan tengah menyetujui sesuatu. Kemudian obrolan mereka berakhir dengan langkah petugas yang sigap menuju ke arah pintu belakang mobil, lalu membukanya. Dari dalam mobil terdengar suara deritan besi yang tergesek.
Ada 2 petugas rumah sakit lainnya yang ternyata ikut membantu mengeluarkan sesuatu dari dalam sana. Warga yang ingin tahu mulai lebih dekat mengelilingi Pak Suhadi, Pusiem dan para petugas beserta mobil ambulan itu. Dengan harapan rasa penasaran mereka segera terjawab. Beberapa saat kemudian, "Rohimin, ya Allah!" teriak Pusiem histeris. Tubuhnya mendadak lemas, lalu menggelebar, tak sadarkan diri. Bu! Warga yang menyaksikan ikut panik dan membantu memapah tubuh lemas Pusiem masuk ke rumahnya. "Rohimin!" bisik tetangga pada tetangga yang lain. Mereka saling pandang dengan tatapan bertanya-tanya. Masing-masing dari mereka berasumsi tentang apa penyebab kematian Rohimin. Ada yang berpendapat Rohimin kena serangan jantung, Rohimin bunuh diri. Bahkan ada yang berpendapat Rohimin dibawa demit pesugihan peliharaannya Pak Suhadi. Dulu Sirin juga mati mendadak. Kalau Sirin memang kena serangan jantung, sebab tubuhnya penuh bercak biru kehitaman. Itu ciri-ciri orang yang mati kena serangan jantung, ucap seorang warga. Aku gak yakin. Soalnya desas-desus yang beredar Pak Suhadi itu kan muja, ketus warga yang lain. Yang kemudian asumsi itu mendapat dukungan beberapa anggukan dari beberapa warga yang sepemikiran tentang pendapat tersebut. Sudah takdirnya meninggal, kata tetangga yang tak ingin pusing dengan berita kematian keluarga Pak Suhadi. Para warga berhenti membicarakan hal apapun tentang Rohimin. Mereka mengambil posisi untuk bergotong royong membantu mengurus jenazah Rohimin yang akan dimakamkan hari itu juga. Di hadapan Raga yang kini terbujur kaku, seorang ibu menangis pilu. Pusiem harus rela kehilangan anak yang tinggal semata wayang setelah berulang kali kehilangan 3 orang anak yang lain. Ya, 3 orang anak. Sri, anak sulungnya, meninggal saat baru saja menikah. Hingga kini tak pernah diketahui apa penyebab yang membuat putrinya itu kehilangan nyawa. Sirin, anak kedua, meninggal karena serangan jantung. Setidaknya itu yang dikatakan dokter yang menangani kematian Sirin. Darto, anak nomor 3 yang selalu menjadi kebanggaan suaminya itu, meninggal saat sedang mengatur pekerjaan tandur di sawah. Dan kini Rohimin. Petugas rumah sakit yang tadi siang mengantarkan Rohimin dengan ambulan mengatakan Rohimin mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Pusiem jelas tahu betul apa yang terjadi, apa penyebab anaknya nekat melakukan perbuatan itu. Kok bisa awakmu ngene le? Tatapan kesedihan Pusiem di depan jenazah Rohimin sangat menyayat hati. Dipandangnya wajah tanpa nyawa di hadapannya. Turut bela sungkawa ya Pusiem. Kenapa bisa begini Rohimin, Bu? Tanpa tetangga memeluk tubuh Pusiem. Tapi Pusiem hanya membalas pelukan itu tanpa menjawab pertanyaannya. Sementara di pemakaman, beberapa warga tengah menyiapkan lubang kuburan untuk Rohimin sambil gibah. Anaknya mati semua, asal jangan kita setelah ini yang jadi tumbal. Celetuk Sidul seraya mencangkul tanah merah yang sedikit tandus. Hus, jangan sembarangan kamu ini. Emang Rohimin mati, jadi tumbalnya siapa? Tanya tetangga yang bernama Kosim. Sidul belum menjawab saat tiba-tiba Ahyar yang tengah memindai tanah agar tidak kembali longsor ikut nyeletuk. Sidul, Heru, itu sama saja. Bahasanya tentang pesugihannya Pak Suhadi terus. Halah, kamu ini emang gak percaya Yar? Wong benar-benar Pak Suhadi itu nyupang, punya demit. Aku tahu dari beberapa sesepuh desa, termasuk bapakku sendiri kok. Sidul membela diri, tetap tangannya sibuk mencakul galian kubur. Buktinya apa? Tanya Kosim, mulai penasaran. Ahyar menekuk bibirnya ke bawah, mendongakkan kepala sebagai isyarat menunjukkan Sidul, seakan menantang. Iya, apa buktinya? Buktinya ya ini buktinya. Ditunjuk-tunjuk oleh Sidul kubangan tanah kubur galiannya. Mati semua anaknya. Lanjutnya menegaskan. Kosim melotot, Ahyar menggeleng, tetap tak yakin.
Iring-iringan pengantar jenazah Rohimin sudah sampai area pemakaman. Begitupun Ahyar, Sidul, dan Kosim yang telah selesai menggali tanah. "Ini tempatnya Rohimin?" tanya Pak Lebe, orang yang dipercaya warga untuk mengatur pemakaman. "Betul, monggo-monggo," jawab Ahyar seraya menyingkirkan tubuhnya agar tidak menghalangi para warga yang akan meletakkan keranda di sisi sebelah lubang makam. Terlihat Pusiem dan Pak Suhadi mengantarkan Rohimin ke peristirahatan yang terakhirnya. Sudah tak ada air mata yang membasahi wajah Pusiem, meski rona kesedihan masih tergambar jelas di sana. Sementara Pak Suhadi tetap bersikap seakan tidak terjadi apa-apa. "Aneh, apa kalian tidak ikut melayat?" tanya Sidul dengan mata sedikit melotot, menatap bergantian pada rekannya. Heru dan Karno tetap saling tatap, lalu menggeleng serentak. Dasar, lah pada kemana?" tanya Sidul mencari kejelasan. "Tadi pagi aku sibuk." Heru pun menggeleng. "Jadi pas ambulan mayat Rohimin dibawa pulang, kalian juga tidak tahu?" "Enggak," ucap Karno dan Heru. Sudah, ketinggalan berita kalian ini." Karno dan Heru saling pandang, merasa apa yang diucapkan Sidul benar, ketinggalan berita. "Memangnya meninggal kenapa dia?" tanya Karno sedikit penasaran. Sidul menatap Karno dalam hati, inilah saat yang paling tepat untuk menceritakan sebuah kejadian silam yang tak pernah diketahui banyak orang. Sudut pandang Sidul. Umurku masih 13 tahun saat mendengar sebuah cerita yang sampai detik ini membuat hidupku ada di antara percaya atau tidak percaya. Ya, sebuah cerita yang sebenarnya hanya perlu didengar oleh beberapa orang saja, tidak termasuk aku. Malam itu beberapa warga mendapat jatah ronda. Ada bapakku juga ikut di antara mereka, termasuk aku. Aku hanya seorang anak kecil yang memang tidak ingin tahu tentang obrolan orang tua. Saat itu Pak Hamid ada bersama rombongan. Beliau membawa Karim, anaknya, yang dulu sangat akrab denganku saat usia kami sama-sama belasan tahun. Karim dan aku asik bermain ketika obrolan di antara orang tua sepertinya sedang sangat serius. Tapi tiba-tiba Karim memutuskan untuk pulang ke rumah dengan alasan ngantuk ingin tidur. Jadi aku mengizinkannya pulang. Karim meninggalkan bapaknya yang masih serius mengobrol bersama bapakku dan beberapa orang tua yang lain. Aku yang memang belum ngantuk memilih untuk rebahan di samping bapak yang tengah duduk sambil berbicara. Nekat sekali dia. Dia pikir tidak ada resiko yang akan ditanggung. Tunggu saja, ucap bapakku. Aku tidak tahu apa yang mereka obrolkan saat itu. Iya, tunggu saja. Seharusnya dia sayang pada nyawanya, atau minimal sayang pada anak-anaknya. Sambung Lek Cahyo, dan aku masih tidak paham apa yang tengah menjadi topik obrolan mereka. Kurasa dia tidak membual. Buktinya baru kemarin dia menikah, sekarang bisa ngebuat gubuk. Ya memang hanya dinding triplek dan atap seng, sedangkan kita yang hanya buruh. Lek Sinur bertanya ngambang, dan aku masih diam, masih tak paham apa yang mereka obrolkan. Bapak yang sadar akan kehadiranku, beliau menunduk, menatap, memperhatikan wajahku, seperti memastikan aku terlelap. Tidur di dalam sana, pinta bapak seraya mengelus kepalaku. Ternyata bapak tahu aku masih terjaga. Aku menggeleng, makin erat memeluk tubuh bapakku. Tidur di sini saja pak, nemenin bapak. Bapak mengangguk, memindah kepalaku ke atas bahannya yang keriput. Lalu bapak kembali fokus pada obrolan yang tengah dibahas bersama para tetangga. Payah, Suhadi payah. Seperti kesal sekali, Lek Cahyo mengucapkan hal itu. Suhadi, Pak Suhadi, sebuah nama yang kukenal seakan membuka tabir yang belum sempurna terjawab dan masih membentuk segaris tanya yang seolah berputar di otakku. Iya, aku khawatir suatu saat tetangga bisa jadi korban. Bapak menatap sekilas ke arahku, lalu beralih kepada dua teman ngobrolnya. Lek Cahyo dan Lek Sinur hanya mengangguk-angguk, entah ikut khawatir atau hanya berpura-pura khawatir. Semoga saja tidak ada hal buruk terjadi pada keluarga kita, gumam Lek Sinur.
Amin. Aku pun ikut mengamini ucapan Lek Sinur dalam hati, meski aku belum tahu betul arah obrolan mereka. Tiba-tiba dari arah belakang, "Wah, Lek, sapa seorang lelaki. Dialah yang sedang dibicarakan oleh bapak dan kedua teman ngobrolnya itu, Pak Suhadi. Kamu, sini duduk." Lek Cahyo menepuk tikar di samping tempat duduk agar Lek Suhardi duduk di sebelahnya. Wah, sedang pada ngomongin apa ini sebenarnya? Tanya Lek Suhardi dengan wajah sumringah. Kamu. Lek Sunur jujur, diiringi tatapan menyelidik bapak dan Lek Cahyo pada Lek Suhardi yang kini tengah heran menatap ketiga orang di hadapannya. Aku? Emang ngomongin apa toh? Ketiga orang itu hanya diam, tapi tatapan elang mereka tak luput di wajah Suhardi. Kamu jangan cengar-cengir, aku tahu kamu muja, sentak Lek Cahyo. Sembarangan, unggas Lek Suhardi sambil tertawa. Ia lantas duduk di samping Lek Cahyo. Tatapan elang masih tetap tertuju pada Lek Suhardi yang masih basa-basi dengan banyolannya. Jangan mengalihkan obrolan, jujur saja, Dik. Bapak mulai serius. Lek Suhardi tahu arah obrolan bapak. Ia tampak canggung seperti ingin menegaskan. Begini, benar aku ini muja. Sontak kami semua terperanjat mendengar jawaban Lek Suhardi yang tanpa basa-basi itu. Apa? Muja? Muja apa? Makin tak jelas arah obrolan yang ku dengar, membuat mata kian melek, tak jadi ngantuk. Dian, sentak bapak pada Lek Suhardi diiringi tatapan kecewa Lek Sinur dan Lek Cahyo. Taruh di mana otakmu itu? Bentak Lek Sinur. Lek Suhardi diam, tapi wajahnya masih bahagia. Ada senyum yang melengkung di sana. Aku yang saat itu pura-pura memejamkan mata, tak ingin menyia-nyiakan informasi yang kupikir penting. Aku ini muja, tidak seperti yang kalian pikir. Tetap saja kamu ini muja, bentak bapak lagi. Begini, aku pernah cerita tentang kejadian ngambil kain kafan mayat Siti kan? Lek Suhardi bertanya, ngambang. Ketiga orang yang diajak bicara hanya mengangguk. Iya itu, tapi sebenarnya tidak segampang yang kalian pikir. Ada banyak hal yang sepertinya kalian tidak pernah tahu, sambung Lek Suhardi. Bapak, Lek Sinur, Lek Cahyo menggeleng geram. Kamu pikir itu lucu? Bapak bertanya serius. Ya gimana tidak lucu? Saat kejadian ngambil potongan kain kafan Siti, itu baunya kutoel. Sambil kubisikin, nanti malam datang ya. Malamnya datang beneran. Terpingkal-pingkal aku ketawa sendiri. Jawab Lek Suhardi, seraya terbahak puas. Kamu apakan kain kafan itu? Lek Cahyo bertanya, penasaran. Aku bawa ke dukun. Jawab Lek Suhardi santai. Ke dukun? Bapak memastikan. Untuk apa? Sudah kubilang, semua yang terjadi itu tidak segampang yang kalian pikir. Suhardi menekan puntung rokoknya ke dalam asbak. Yang jelas, kertak Lek Sinur. Aku mulai sadar ingin tahu kelanjutan cerita itu, tapi mata terlanjur ngantuk. Aku bawa ke dukun itu kain, lalu aku disuruh tirakat sama dukun itu, paham? Jawaban seenteng itu keluar dari bibir hitam Lek Suhardi yang kebanyakan merokok. Oh, jadi kain itu hanya media? Bapak mengambil kesimpulan. Iya. Lek Suhardi mengangguk, melahap singkong di hadapan dan melanjutkan ceritanya. Sebenarnya aku itu juga menyesal. Aku senang hartaku melimpah. Aku bisa membeli ini dan itu sekarang. Tapi nanti, cepat atau lambat, aku akan kehilangan seluruh keluargaku. Tawa yang tadi menghiasi wajah Lek Suhardi kian lama kian memudar, berganti tatapan nanar yang tak bisa digambarkan. Lalu bagaimana dengan dirimu sendiri? Bapak kembali bertanya, tatapannya seakan khawatir pada suatu hal. Tapi aku tak dapat memastikan kekhawatiran apa yang ada di benaknya. Aku tak mau, aku akan hidup. Entah jawaban apa yang Lek Suhardi sampaikan, sebab saat Lek Suhardi mengungkap satu hal yang akan terjadi dalam hidupnya nanti,
Aku sudah terlelap. Obrolan mereka bagai nyanyian pengantar tidur yang membawaku ke alam mimpi. Jadi kamu benar-benar tidak ingat bagaimana kelanjutan nasib Pak Suhadi kelak? Lelaki bertubuh jangkung bertanya penasaran. Aku tahu, Nok, tapi tidak dari Pak Suhadi. Sidul menegaskan. Heru hanya melongo mendengar kisah dari sahabatnya itu. Ia lebih memilih menghabiskan makanannya yang tersedia daripada fokus membahas hal mustahil. Ya, meski sebenarnya dirinya juga penasaran. Lanjutkan, Dul. Aku sangat penasaran. Karto memaksa. Besok saja, ini sudah sangat larut untuk cerita tentang hal itu. Sidul meneguk sisa teh miliknya, lalu merebahkan dirinya di lantai pos kampling. Dul, kamu tahu Rohimin mati kenapa? Karto mendesak. Ia kini ikut berbaring di samping Sidul. Ini hanya mungkin, No, tapi ceritanya besok sajalah. Sungkan. Sidul memalingkan posisi, membelakangi Karno. Sudahlah, No, besok juga masih ada waktu. Timbal Heru menasehati Karno. Karno mengalah, ia memilih diam, meski rasa penasaran begitu mendongkrak di dadanya. Tapi apalah daya, jika si empunya cerita tak berkenan memberitahu. Malam berikutnya suara jangkrik seolah menjadi pengantar tidur bagi ketiganya sampai pagi. Seperti biasa, lelaki bertubuh kurus itu menagih kopi hitam pada sang istri. Di lain tempat, pelan cangkir itu diletakkan oleh Pusiem untuk suaminya. Lalu dirinya duduk di samping Pak Suhadi. Hening, sesekali Pak Suhadi menyesap kopi dengan tatapan asal. Asal tidak menatap Pusiem yang dari semalam meminta kejelasan dikirim atau tidak uang permintaan Rohimin. Pak, Pusiem membuka percakapan. Wajahnya sendu sebab semalam ia terus memikirkan kematian anaknya sambil berderai air mata. Bapak jujur, apa Bapak jadi kemarin uang itu untuk Rohimin? Tanya wanita itu. Wajahnya sedikit kesal karena tak kunjung mendapat jawaban. Pak Suhadi diam. Entah apa yang dipikirkan lelaki tua itu. Apa susahnya jujur untuk membuat hati istrinya lega? Rohimin, Pusiem meraung, tak tahan dengan sesak yang mengimpit dadanya. Kepergian anaknya kali ini seolah memukul bertubi-tubi perasaannya. Diam, pusing aku, hah? Bukan iba, si tua bangka itu justru membentak istrinya. Pak, apa benar yang diucapkan tetangga-tetangga tentang pesugihan itu? Pesugihan yang Bapak lakukan merenggut semua nyawa anak-anak kita untuk dijadikan tumbal. Mata Pusiem membulat, menatap Pak Suhadi, seolah semua yang terjadi adalah sebab dari keserakahan suaminya. Pak Suhadi diam untuk beberapa detik, menyisakan isak Pusiem yang semakin keras. Tega kamu, Pak, tega. Pusiem bangkit, mencakar tubuh Pak Suhadi sekenanya. Bu, diam. Sekuat tenaga, Pak Suhadi mencegah istrinya melakukan hal kasar itu. Lalu menuntunnya ke sebuah kursi. Pak Suhadi menggeleng, penuh sesal. Tapi lagi-lagi rasa bersalah itu ia tepis dengan segera memasang wajah dingin. Aku tak ikut mati saja sama anak-anak, Pak. Lirih Siem pada Pak Suhadi. Air matanya berderai lagi. Ya, ibu mana yang rela anaknya mati? Apalagi mati dalam keadaan yang sebenarnya bukan kehendak ilahi. Wanita itu tak berdaya. Pukulan atas kematian Rohimin sudah tak bisa ditoleransi lagi. Sebab dulu dengan hati yang sama terluka, wanita itu dengan lapang dada berusaha mengikhlaskan kematian anak-anaknya. Ia tak percaya pada desas-desus tentang suaminya yang dikabarkan muja. Namun kali ini sikap dingin dan acuh suaminya seolah menjadi bukti atas keserakahan itu. Kenapa Bapak tega korbankan anak-anak? Kesal, Pusiem kembali mendesak. Pak Suhadi tidak bisa mengelak, dadanya bergemuruh seiring raungan Pusiem yang makin menjadi. Dan semua itu seolah membuka memori kelam dalam ingatan Pak Suhadi yang datang ke dukun untuk melakukan ritual pesugihan. Dukun itu berkata
Kamu sudah siap melakukan pesugihan? Berarti kamu harus siap menerima resikonya. Anak dan istrimu akan jadi tumbal. Angin yang berhembus kencang membawa ingatan Pak Suhadi pada peristiwa yang membuat anaknya nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Si tua bangka menunduk, merasai matanya yang mulai berkaca-kaca, lalu merenung. Malam itu di mana Rohimin meminta pinjaman sebesar 10 juta lewat telepon. Pak Suhadi marah. Kemarahan yang diartikan oleh istri dan anaknya sebagai bentuk kekikiran, kebakilan, atau pelit. Tapi tidak bagi Suhadi sendiri. Dengan cepat Suhadi memukul-mukul kepalanya, seolah rasa sakit tak lagi ia miliki. Sebab ingatan demi ingatan muncul di benaknya, membuat cairan bening meluncur deras dari mata tuanya. Sungguh, kali ini Suhadi tak bisa menahan lagi kesedihan yang biasa ia sembunyikan di balik wajah dingin dan angkuh miliknya. Sri, lirih. Bibir itu menyebut nama anak gadisnya yang sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Memori berputar di kepala Pak Suhadi saat Sri datang meminta restu untuk menikah dengan kekasih hatinya. Pak, aku dan Mas Pramudi mau menikah. Dengan sumringah, Sri mengutarakan keinginannya. Tapi kamu kan belum kerja, Sri. Pak Suhadi menegaskan. Sri menatap kecewa ke arah Pak Suhadi, lalu menunduk lesu. Melihat hal itu, Pusiem menghampiri Sri, merangkul dan mengelus pundak anak gadisnya itu. Bapak, apa bedanya? Sri udah kerja apa belum? Lagi pula bapak itu kan uangnya banyak, buat apa toh? Siem membujuk, sementara Sri mengangguk, seolah membenarkan ucapan ibunya. Bu, masalahnya bukan itu. Sri kan sudah besar. Kalau mau menikah ya harus kerja dulu, biar tahu rasanya mandiri. Jelas Pak Suhadi. Ah memang, dasar sampean itu pelit. Gerutu Pusiem seraya berlalu dari hadapan Pak Suhadi, membawa Sri ke dalam kamarnya. Pak Suhadi menggeleng, mengelus dada dengan jantung yang berdegup kencang. Ia mulai sadar bahwa jin pesugihan itu sudah meminta tumbal. Bagaimana jika aku kehilangan dirimu, Sri? Lirih Pak Suhadi bertanya sendiri. Malam berlalu, mata tua Pak Suhadi menatap istri yang terlelap di atas busa empuk dalam kamar itu. Mengelus perlahan rambut Siem dan mengecup dahi Siem lembut penuh cinta. Pikiran Pak Suhadi masih berkutat dalam labirin gelap tanpa bayangan. Hanya ada dirinya dan rasa takut yang membuncah. Lagi, Pak Suhadi teringat pada sebuah pesta megah yang akhirnya diberikan untuk kebahagiaan Sri di hari pernikahannya. Sekaligus hari terakhir bagi Sri hidup di dunia. Sri, kenapa, Nduk? Pusiem tergopoh-gopoh menuju Sri yang terlihat sesak nafas di singgasana pengantin. Sementara Pramadi menatap bingung keadaan wanita yang baru saja sah baginya. Tamu undangan berhamburan mengerumuni Sri yang mulai lemas di kursi mewah itu untuk memastikan keadaan Sri. Sementara Pak Suhadi, ia diam, duduk menatap penuh ketakutan ke arah Sri. Di mana Pak Suhadi lihat ada dua makhluk hitam yang berbulu datang. Saat ritual laknat bersama Nyai Siro sedang memaksa Sri untuk ikut bersama mereka. Suhadi merunduk sejenak dan benar Sri menyerah. Makhluk itu berhasil membawa Sri. Sri! Pak Suhadi bangkit lalu dengan sedikit berlari menghampiri Sri yang telah mati. Suasana pesta pengantin yang mewah berubah menjadi suasana duka yang menyedihkan. Pusiem terjaga. Ia seakan baru tersadar dari mimpi buruk dalam tidurnya. Ada apa? Pak Suhadi yang baru saja mengingat kejadian lampau, lantas terkejut saat Pusiem bangun dengan nafas terengah-engah. Pak, aku lihat Rohimin, Pak. Jelas Pusiem mengambang. Lihat di mana? Tanya Pak Suhadi penasaran. Sri, Darto, Sirin, Rohimin, Pak. Kesusahan di tempat. Entah. Masih tak jelas arah cerita Pusiem membuat Pak Suhadi makin khawatir. Sudah Bu, sudah, Ibu cuma kangen sama mereka. Sudah tidur lagi. Ajak Pak Suhadi hendak menidurkan kembali tubuh Pusiem. Pusiem menggeleng.
Aku lihat seperti nyata, Pak. Mereka di sana, Pak. Seketika cangkir diletakkan kasar oleh Pak Suhadi. Saat Pusiem terus saja merutuki nasib kehilangan anak-anaknya. Apa tidak bosan ngomongin anak-anak yang sudah jadi bangkai? Sindir Pak Suhadi pada Pusiem yang mendadak diam. Pusiem menggeleng. Bagaimana Bapak bisa setenang itu? Padahal kita ini sudah tua, Pak. Sedangkan anak saja kita sudah tak punya. Lalu kalau kita sakit, siapa yang akan mengurusi kita, Pak? Ratapnya. Ya nggak perlu khawatir, kita ini nggak akan sakit. Kita itu langsung mati. Tangan Pak Suhadi menggesek udara di depan leher, seakan menggoroknya. Pusiem mengernyit, tak tahu maksud omongan Pak Suhadi. Pelan wanita itu mengusap bulir yang jatuh dari kelopak matanya, lalu beranjak ke kamar seakan pasrah bahwa keluhannya tak berarti apa-apa bagi sang suami. Tak berselang lama, apa yang diucapkan Pak Suhadi pun terjadi. Dua makhluk hitam datang menghampiri Pusiem yang sedang tertidur. Dengan mata kepalanya sendiri, Pak Suhadi menatap dua makhluk itu, mencekik leher istrinya. Kalian mau apa? Gak cukup anak-anakku yang jadi tumbal. Heh, manusia bodoh, tepati janjimu. Dengan tragisnya, Pusiem meninggal di tangan dua makhluk itu. Setelah Pusiem benar-benar sudah tak bernyawa. Musnah kau manusia. Sementara Pak Suhadi kembali menikmati kopi hitam favoritnya. Di depan raga tanpa nyawa, lelaki tua itu menatap nyalang pada tubuh yang biasa menemaninya selama hampir 50 tahun. Matanya sayu tanpa air mata, seperti menahan lelah batin yang tiap kali bergejolak, tapi tak ada daya untuk mengelak atau menolak. Ia menunduk, sesekali bahunya terguncang seperti terisak-isak, lalu kembali menatap tubuh tanpa nyawa di hadapannya. Jangan, lirihnya, lalu kembali terisak. Pak, lelaki tua itu tetap duduk tak bergeming, meski sebenarnya telinganya mendengar jeritan panggilan dirinya disebut. Pak, suara itu semakin sekarat. Tak ada siapapun yang mendengar kecuali lelaki tua itu. Kini matanya mulai berkaca-kaca, seakan tahu bahwa belahan jiwa tengah menghadapi bahaya. Hanya saja tangan hitam di kedua bahu lelaki tua itu terlalu kencang mencengkramnya. Bu, lirihnya tanpa menjawab. Si pemilik suara jeritan sudah diam untuk selama-lamanya. Pak, permisi, seru Janti. Entah untuk keperluan apa wanita itu bertamu ke rumah Pak Suhadi. Pak, permisi, kula nuwun, ucap Janti sekali lagi. Tak kunjung mendapat jawaban dari tuan rumah. Janti akhirnya nekat masuk, meski dengan langkah ragu-ragu. Permisi, lirihnya lagi. Mata Janti mengitari seluruh ruangan yang ia masuki, namun tetap sepi. Ia kembali melangkah masuk ke rumah Pak Suhadi lebih dalam, berharap mendapati si tuan rumah ada di sana. Tak butuh waktu lama, Janti akhirnya menemukan Pak Suhadi dan istrinya di dalam kamar yang pintunya terbuka lebar. Pak, sapa Janti pada sosok Pak Suhadi yang tengah tertunduk di lantai kamar, samping tempat tidurnya. Namun seakan tak mendengar sapaan, Pak Suhadi diam, dengan matanya menatap lekat tubuh istrinya yang terbaring di atas tempat tidur itu. Janti mendekat. Ia mengembalikan uang yang beberapa bulan lalu pernah ia pinjam pada Pak Suhadi. Tapi, astagfirullahalazim, Janti tersentak, mundur. Ia kaget ketika melihat Pusiem yang ternyata tidak sedang tidur. Pusiem tewas dengan mulut menganga, leher kehitaman, dan kedua bola matanya yang hampir lepas dari tempatnya. Menatap keadaan itu, hampir saja Janti mengeluarkan seluruh isi perutnya. Pak, ini kenapa Pusiem? Tanyanya, ia takut luar biasa. Sementara Pak Suhadi hanya diam, matanya terus saja menatap kosong pada tubuh istrinya yang sudah tak bernyawa. Duh, gimana ini?
Bingung dan panik, akhirnya Janti memilih keluar untuk mencari bantuan. "Tolong!" Janti berlari ke kerumunan ibu-ibu yang tengah asik berbelanja di tukang warung. Sambil mulutnya berteriak minta tolong. "Kenapa? Ada apa?" Pertanyaan demi pertanyaan terucap dari mulut ibu-ibu yang langsung merangkul pundak Janti. Sebab Janti mendadak lemas di hadapan para ibu-ibu itu. Itu. Jemari Janti mengarah pada rumah Pak Suhadi. "Kenapa?" tanya seorang ibu-ibu yang tak tahu maksud Yu Janti. "Yusiem," tutur Janti lagi dengan nafas terengah-engah. "Iya, kenapa?" Warga yang mendengar mendadak tak sabar ingin segera tahu informasi yang akan Janti sampaikan. "Mati," tegas Janti. "Siapa yang mati?" ucap salah seorang ibu-ibu lagi. "Bu Siem mati," tanya ibu-ibu yang lain. Janti mengangguk. "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un." Serentak ibu-ibu seketika panik. Mereka langsung membagi tugas. Beberapa membantu Janti dan yang lain menuju rumah Pak Suhadi. "Kok nggak ada yang tahu kalau Bu Siem meninggal?" Janti menggeleng lemah sebab di kepalanya masih terbayang raut Bu Siem yang tergeletak mengenaskan di atas ranjang tempat tidurnya. Para tetangga berbondong ke rumah Pak Suhadi. Beberapa di antaranya mengabari tetangga yang lain mengenai meninggalnya Bu Siem. Di rumah megah itu terlihat bapak-bapak dan ibu-ibu memenuhi halaman. Sementara Pak Suhadi masih duduk di sisi jenazah sang istri. "Pak, sebaiknya Bu Siem segera diurus jenazahnya, kasihan," ucap Bu Lebe, seorang ahli pengurus jenazah pada Pak Suhadi. Pak Suhadi mengangguk, perlahan ia menyingkir memberi ruang untuk para tetangga dan Bu Lebe yang akan mengurus jenazah Siem. Beberapa tetangga masuk ke kamar untuk membantu Bu Lebe mengangkat jenazah Bu Siem ke ruang tamu. Namun di sana, tepat di sisi jenazah Bu Siem, berdiri sosok mengerikan. Hitam, besar, bola matanya merah. "Astaghfirullahalazim." Bu Lebe beristighfar, sebab hanya beliau yang melihat makhluk itu di sana. "Ada apa, Bu?" tanya seseorang tetangga. Bu Lebe tersenyum lalu menggeleng, berusaha mengalihkan pertanyaannya. "Ayo, hati-hati. Kamu sebelah sana ya," pinta Bu Lebe pada tetangga yang siap membantunya. Makhluk hitam itu diam di sana dengan mata tampak bengis menatap Bu Lebe. Seketika hawa panas menyeruak, tangan Bu Lebe gemetar. Ia ragu untuk menyentuh tubuh Bu Siem. Tapi tugasnya sebagai juru jenazah jelas tak bisa disepelekan. Sesekali Bu Lebe melirik makhluk itu, takut hal buruk terjadi jika ia nekat memindahkan jenazah Bu Siem. "Ini tugasku, jadi jangan halangi aku untuk melakukan ini. Pergilah." Meski lirih, Bu Lebe bergumam penuh penekanan, berharap makhluk itu segera pergi. Benar, Bu Lebe melirik ke arah makhluk itu lagi untuk memastikan masih atau tidak makhluk itu di sana. Dan ternyata makhluk itu telah lenyap entah kemana. Bu Lebe menghembus nafas lega. Beliau dan beberapa tetangga siap melakukan tugasnya. Perlahan tubuh Bu Siem dipindah ke ruang tamu, dibaringkan di atas kasur yang telah disiapkan warga yang membantu. Tetangga yang berbelasungkawa bergegas gotong royong. Ada yang membaca surat Yasin dan hal yang biasa dilakukan masyarakat saat ada orang yang meninggal. Sedang sisanya bersolawat sembari menyusun bunga-bunga untuk pemakaman nanti. Lelaki tua itu diam. Tak ada lagi teman baginya berkata. Tak ada lagi seseorang yang menyiapkan kopi hitam favoritnya. Ia termangu. Tatapan kosong tergambar jelas di ceruk mata itu yang kini begitu tampak layu, menunggu giliran kematian. "Apa ini jadi akhir cerita Pak Suhadi, Dul?" tanya Karno mencari penjelasan. "Belum tentu. Apalagi, bukankah sudah tak ada lagi keluarga, tinggal dia sebatang kara? Lantas apa yang mau dijadikan tumbal lagi untuk pesugihan?" "Nyawanya," Karno mendelik. Ia lupa bahwa Pak Suhadi masih memiliki nyawa yang pasti jadi sasaran berikutnya. Asap rokok berhamburan di udara.
Siapa lagi pelakunya jika bukan Sidul? Sementara Karno diam, beberapa kali ia menelan salivah, membayangkan akhir hidup Pak Suhedi yang kini sebatang kara. Masih ingin muja kamu, No? Tanya Sidul. Melihat akhirnya seperti itu, aku sih ogah, timpal Heru. Karno yang awalnya memang ingin melakukan hal bodoh seperti Pak Suhedi, kini bimbang. Banyak pertimbangan yang tampaknya telah membuat nyalinya ciut. Lebih baik daripada mengambil jalan sesat untuk menghidupi keluarga. Lebih baik hidup seperti ini, Dul. Iya enggak? Ucap Karno. Betul itu. Heru setuju. Sidul mengangguk. Memang lebih baik hidup seperti ini, apa adanya. Yang penting anak istri sehat. Walaupun untuk membahagiakan mereka, kita harus berjuang penuh, banting tulang. Tegasnya. Kadang seseorang baru menyadari sebuah tindakan itu baik atau buruk setelah orang lain mengalami nasib dari tindakan yang diambilnya. Maka betapa perlunya menakar sebuah keputusan sebelum benar-benar terjun pada pilihan hidup. Suara jerit seorang tetangga merasa kaget menatap Pak Suhedi. Astagfirullah, Pak Suhedi. Ada orang lewat dikagetin, gila kamu ya? Iya, Pak Suhedi mengageti siapa saja yang lewat di depan rumahnya. Entah apa yang ada dalam pikiran lelaki tua itu saat ini. Pak Suhedi berperilaku seperti orang tak waras semenjak kepergian istrinya. Mondar-mandir di depan rumah, mengageti beberapa warga yang lewat seperti itu. Terkadang bergumam seperti tengah berbicara dengan seseorang, padahal posisinya sedang sendiri. Rumah mewah miliknya yang dulu tampak begitu megah, rapi dan indah, kini bak gudang tua, tak berpenghuni, kotor dan ditempati tikus. Pak Suhedi tak lagi bisa mengontrol akal sehatnya. Keperluan sehari-hari seperti makan disediakan oleh siapa saja warga yang ibah pada keadaannya kini. Sedangkan untuk mandi dan pakaian, entahlah, Pak Suhedi hampir tak pernah mengganti bajunya. Seperti pagi itu, Sidul sebenarnya bukan tetangga dekat, namun melihat Pak Suhedi yang dekil dan tampak kusut. Rambutnya gondrong, Pak Suhedi bahkan hampir gimbal karena tak pernah keramas. Membuat Sidul ingin memangkas rambut itu agar terlihat lebih rapi. Meskipun saat mencukur harus menahan bau badan Pak Suhedi. Pak, sampean ini sudah tua, taubat. Sidul mencoba menasehati Pak Suhedi saat dirinya berkesempatan mencukur rambut Pak Suhedi yang mulai gondrong. Pak Suhedi bergumam, kekayaanku, ambillah. Sidul menggeleng. Kekayaan siapa? Duit seperak pun di rumahmu tak ada, Le. Serunya mengingatkan. Perkataan Sidul bukan tanpa alasan, sebab beberapa kali warga yang iseng ingin tahu kekayaan Pak Suhedi. Mereka nekat masuk ke rumah Pak Suhedi hanya untuk memeriksa seberapa banyak harta yang dimiliki Pak Suhedi dari hasil pesugihannya. Namun nihil. Pak Suhedi tak memiliki banyak kekayaan di dalam rumah itu. Tak ada sepeser pun uang yang Pak Suhedi simpan. Hanya barang-barang mewah saja yang terbengkalai dalam rumah itu. Pak Suhedi meringkik. Ia menunduk lalu menggeleng pelan. Kenapa, Le? Anda menangis? Tanya Sidul, santai. Sebab ia tak lagi menganggap hal serius yang diperbuat Suhedi. Sejak tahu orang terkaya di kampungnya itu tidak waras. Suhedi mengangguk. Kenapa? Kangen, pusiem. Ngasal, Pak Suhedi diam saja. Ia menatap Pias entah kemana. Le, nasibmu sekarang begini ya? Nyesel tidak? Sidul bertanya. Le, nasibmu sekarang begini ya? Nyesel tidak? Sidul bertanya, layaknya orang tengah menginterogasi tersangka. Sementara tangannya sibuk menata alat-alat cukurnya. Pak Suhedi diam lagi, seolah tak mendengar pertanyaan Sidul. Angin berhembus sedang meraba kulit keduanya, menyisakan denting suara peralatan yang dimasukkan ke tas alat cukur milik Sidul. Sementara Suhedi bibirnya mulai bergetar, mencoba merapal satu demi satu ungkapan isi hatinya pada Sidul. Tampak di raut wajahnya yang kusam, semburat kesedihan dan ketakutan itu begitu lekat. Meski beberapa kali Pak Suhedi coba sembunyikan. Aku sebenarnya tidak gila.
lirihnya. Sementara Sidul mulai merasa iba mendengar pengakuan Pak Suhadi. Apa peduliku, lagi pula sudah wajar jika banyak orang menganggapmu gila. Sebab tingkahmu itu, Le. Batin Sidul, ia menggeleng, merasa tak perlu dihiraukan pengakuan Pak Suhadi. Kamu tidak percaya? Tanya Pak Suhadi. Matanya menatap sayu pada Sidul yang kini juga menatapnya. Diam. Sidul masih tak ingin menggubris pengakuan Pak Suhadi. Aku begini bukan tanpa sebab. Banyak hal yang tak bisa kubagikan pada orang lain. Ungkap Pak Suhadi untuk kesekian kalinya. Ya, cerita sama aku saja, Le. Lagian tingkah sampean begitu. Wajar kalau taunya sampean itu gila. Malah menggila. Nanti malam kesini. Tidak menjawab, Sidul lantas bergegas pulang. Malam harinya Sidul pun datang ke rumah Pak Suhadi. Ya, tepatnya setelah lelaki tua itu memintanya datang. Ketika rambutnya selesai dipangkas rapi. Assalamualaikum. Akhirnya kamu datang, Dul. Pak Suhadi tampak senang. Iya, di rumah sepi, Le, bosan. Sidul duduk di sisi kanannya, lalu memijit kedua pundak kerenta Pak Suhadi. Berharap ia senang dan merasa diperhatikan. Sudah lama aku tak merasakan pijatan dari seseorang, Dul. Padahal dulu Siem sangat rutin melakukan hal itu untukku. Ujar Pak Suhadi, suaranya serak seperti menahan sesak yang berkepanjangan dalam rongga dadanya. Tak berhenti. Sidul hanya mengamati sambil seksama mendengar hela nafasnya yang seolah ingin memberi tahu sesuatu. Dul, iya kenapa, Le? Ia tak lantas menjawab, melainkan diam beberapa saat. Pandangannya pias menatap seluruh sisi tembok ruangan, lalu tersenyum. Senyum yang seolah dipaksa untuk hadir di bibir itu. Aku menyesal dengan semua yang kulakukan. Ia menghela nafas dalam, menjeda beberapa kalimat yang semestinya terlontar bersama dengan kata penyesalan itu. Apa yang membuatmu menyesal, Le? Akhirnya Sidul bertanya, sebab rasa penasaran yang membuncah dalam benak. Lelaki itu masih mengatur nafas, mungkin pula mengatur kalimat agar tak sampai salah mengutarakannya. Seandainya aku tak ceroboh dalam bertindak, mungkin keluargaku utuh hingga hari ini. Tuturnya lirih. Apa ini ada hubungannya dengan desas-desus kabar yang kata banyak orang sampean muja? Sidul menebak, tapi berharap tebakan itu salah. Pak Suhadi mengangguk, membenarkan tebakan Sidul. Lantas Sidul menatap lelaki tua yang masih menunduk menyesali nasib, lalu mengelus kedua bahunya. Sedikit memberi kekuatan pada rasa sesal yang mungkin membuat pedih hatinya. Le, lagi pula semua sudah terjadi, sudah berlalu. Kata Sidul mencoba menenangkan. Apa yang membuat sampean sampai menyesal itu? Muja? Itu juga, tapi ada hal yang lebih kusesali dari hal itu. Apa, Le? Sidul mendadak penasaran. Kematian anak-anakku. Sidul mengangguk, memaklumi, sementara tatapan Pak Suhadi kini beralih ke langit-langit, seolah menahan bulir di matanya, agar tak sampai tumpah. Jadi orang tua, aku serba salah, ucapannya. Sidul mengangguk lagi, membiarkan lelaki itu leluasa mengatur apa yang akan disampaikan padanya tentang perasaannya. Kejadian yang kualami ini jelas akibat keserakahanku. Lalu tumbalnya adalah anak-anakku, istriku, dan terakhir sudah pasti. Pak Suhadi menatap Sidul, menyisakan satu kata yang tak bisa ditebak. Aku. Pak Suhadi tergugu, isaknya begitu menyesakan. Tobatlah, Le, mumpung masih ada waktu. Sidul memberi saran. Manusia seperti aku, apa masih dapat pengampunan? Tanyanya, pesimis. Tentu, Le. Sidul memang bukan ahli agama, tapi saat kecil pernah ngaji. Ada guru ngaji yang mengatakan dalam salah satu ayat Al-Quran bahwa Gusti Allah itu mengampuni semua dosa. Jadi tak ada salahnya seseorang hamba meminta pengampunan pada Gusti Allah selama dirinya benar-benar dalam penyesalan, ingin kembali pada jalan yang diridhoi, menemani lelaki tua yang tak memiliki apa-apa. Apa masih disebut enak? Tentu tidak.
Tak ada yang Sidul peroleh dari menemani Pak Suhadi selain pengalaman hidup yang ia miliki. Bagi Sidul, ini bukan masalah. Sebab pengalaman adalah hal yang paling penting, paling berharga yang dimiliki seseorang daripada segudang harta tanpa manfaat. Pak Suhadi menatap lama, seolah tak yakin Gusti Allah akan mengampuninya, lalu melempar pandangan cinta. Malam itu, anakku Rohimin meminta pinjaman uang sebesar 10 juta. Katanya dengan tatapan pias ke suatu sudut. Aku jelas mampu memberikannya, sebab uangku banyak. Lanjutnya, Sidul masih diam, membiarkan ia merunut kejadian demi kejadian yang coba ia ceritakan. Hanya saja, kalimatnya terjeda. Pak Suhadi seakan ragu mengungkap apa yang mengganjal dalam hatinya. Kamu bisa memaklumiku kan, Dul? Tanyanya sebelum melanjutkan ucapannya yang terputus. Insya Allah, Le. Sidul mengangguk dengan harapan orang tua itu percaya. Pak Suhadi kembali menatap langit-langit ruangan itu, lalu mulutnya bergetar. Mungkin ragu untuk bercerita. Aku memberinya malam setelah dia telepon meminta pinjaman. Setelah mendapat persetujuan dengan jin pesugihan yang menjeratku. Ucap Pak Suhadi. Kini Sidul bisa melihat cairan di matanya mulai menyembul, menggantung di antara kelopaknya. Kemudian tumpah. Pak Suhadi terseduh. Sidul hanya bisa mengusap kedua bahunya yang rapuh itu untuk memberi kekuatan yang semoga bisa menguatkan batinnya. Sidul tahu tak mudah menjalani hidup seperti yang dialaminya. Jadi maksud sampean, Rohimin meninggal bukan karena gantung diri? Sidul coba menebak. Lelaki itu diam lama, menatap Sidul dengan ragu-ragu, lalu mengangguk. Sidul menelan salivah antara takut dan tak yakin. Tapi tak mungkin orang tua itu bercerita ngawur, pikirnya. Benar, Dul, Rohimin, anakku tidak mati karena gantung diri, akan tetapi mati karena jerat pesugihan bapaknya. Jerat pesugihanku, pesugihan kafan perawan. Tegas lelaki itu. Sidul melotot dibuatnya. Astagfirullahalazim. Istighfar yang banyak, Le. Semoga Gusti Allah mau mengampuni sampean. Ucap Sidul sambil terus mengelus kedua pundak rentanya. Aku takut besok jin pesugihanku menyusulku di sini. Lirihnya seraya terisak. Sidul menggeleng dengan segudang pertanyaan dalam benaknya. Le, tawakal saja. Sampean masih punya kesempatan. Tak temenin wes, sampai sampean ini benar-benar ikhlas melepas yang menjerat sampean selama ini. Kamu pikir gampang? Namun pertanyaan itu lebih mirip seperti tantangan. Sidul menggeleng cepat. Bukan begitu, Le. Aku tahu sulit mungkin lepas dari hal semacam itu. Akan tetapi sampean belum mencoba. Sidul bisa melihat sedikit harapan di sana, di dalam mata yang ia yakini terhubung dengan hatinya. Ajari aku. Mantap ia mengatakan itu. Aku bukan tidak bisa, Le. Ilmu agamaku masih cetek. Lebih baik sampean berusaha berangkat sholat ke musola daripada nganggur pas azan toh. Tapi aku malu, Dul. Malu sama siapa, Le? Kalau bersekutu dengan setan itu dosa, apa tidak? Ya dosa besar, Dul. Masih malu sama manusia. Ia diam, menimbang kebenaran yang sebenarnya mungkin sudah hadir dalam hatinya. Namun sebab dosa yang telah ia lakukan selama puluhan tahun itu, mungkin di sisi lain hatinya tak ingin mengakui bahwa dirinya berdosa. Entahlah. Ya sudah, Le, aku balik dulu, besok kesini lagi yuk. Sidul berpamitan, sebab malam makin larut, orang tua itu juga pasti butuh istirahat untuk memulai kehidupannya besok. Kehidupan yang semoga dapat menyelamatkan hidupnya di akhir nanti. Terima kasih, Dul, kamu sudah mau menemani lelaki tua sepertiku. Tapi sepertinya aku tak punya kesempatan lagi. Ngomong apa, Tole? Sudah, percaya saja, besok mulai ke musola ya. Pak Suhadi tak mengangguk, tak juga menjawab, namun Sidul juga tak memaksa untuk setuju. Setidaknya Sidul sudah berusaha untuk membawanya pada kebaikan. Tentu untuk hidupnya. Terkadang Allah memberi hidayah melalui bantuan orang lain.
Namun, siapalah Sidul? Hanya manusia cetek ilmu yang sedang berusaha menuntun orang tersesat. Tidak yakin bisa membuat Pak Suhadi mau mengikuti acaranya. Jadi itu tujuanmu menemani orang gila itu? Maksudku Pak Suhadi, tanya Heru. Iya, kasihan. Malam sudah makin larut, tapi mereka tak juga berkeliling kampung untuk memeriksa keamanan. Sebab sibuk membicarakan Pak Suhadi. Orang kalau sudah seperti itu, aku yakin hidupnya nggak lama lagi. Heru berargumen. Hus, kamu doain Pak Suhadi cepat mati, sangkal Karno. Heru hanya menggeleng melihat tingkah mereka berdua. Kamu nggak percaya, no? Lihat saja beberapa hari ke depan. Ayo muter. Sidul bangkit, menenteng senter menyalakannya, dan segera melangkah untuk memeriksa keamanan. Dengan berangsut-angsut, akhirnya Karno mau juga berangkat. Meninggalkan pos kampling dan berkeliling untuk memeriksa keamanan kampung. Mereka lantas meneliti keamanan di sekitar rumah warga. Tak ada apapun, malah memang selalu sunyi seperti ini. Hanya sesuatu terlihat berbeda di halaman rumah Pak Suhadi. Her, kamu lihat apa? Tanya Sidul yang melihat Heru mematung menatap halaman rumah Pak Suhadi. Kamu lihat orang itu, Dul? Sidul dan Karno segera mengarahkan pandangan masing-masing ke arah rumah yang ditunjuk. Keduanya nampak bingung, seolah tak menemukan siapapun di sana. Lihat tidak, Dul? No. Karno dan Sidul saling pandang, kemudian menatap dan menggeleng. Tidak. Mereka menjawab serentak dengan raut yang tak bisa kuartikan. Entah ketakutan atau bingung. Dek. Heru menengok ke halaman rumah itu untuk memastikan sekali lagi. Siapa orang di depan sana yang begitu tepat berdiri di pintu rumah Pak Suhadi. Namun saat pandangannya selesai menyapu seluruh area tersebut, tak ada siapa-siapa. Gelap, suasana di halaman rumah itu berubah gelap. Berbanding terbalik dengan saat ia melihat tadi. Jelas sekali Heru melihat sosok berjubah hitam berdiri tepat di depan pintu itu. Akan tetapi siapa? Kemana perginya orang itu? Heru masih celingukan. Ayo kita balik ke pos kampling, ajak Sidul. Iya, besok lagi dituntaskan rasa penasaranmu. Karno menimpali. Kalian duluan saja. Ini sudah malam. Karno membujuk. Akhirnya Heru pun mengalah dan memutuskan kembali ke pos kampling bersama mereka. Sesampainya di pos kampling, Yudarti, tetangga Pak Suhardi, sudah berdiri di area pos kampling. Entah untuk keperluan apa. Wanita itu menyempatkan diri datang ke pos keamanan itu. Padahal mereka baru saja dari kompleknya. Kang, kalian itu kemana saja? Yudarti tampak kesal melihat mereka baru rampung muter keamanan. Ya muter lah Yu, memangnya ada apa? Tanya Sidul seraya meletakkan pantatnya ke atas tikar pos kampling. Dengan wajah panik, Yudarti mengatur nafas. Apa belum pada tahu? Yudarti memastikan Heru yang ingin segera tahu apa keperluannya, lebih memilih diam sambil menuang teh ke dalam gelas yang langsung meminumnya. Tahu apa? Karno bertanya sambil meraup kacang rebus di atas piring. Duh, gimana sih? Itu loh, Pak Suhadi. Katanya tak diteruskan. Kenapa yuk? Tak sabar Sidul bertanya, ingin tahu. Pak Suhadi, meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Serempak mereka yang mendengar penuturan Yudarti kaget. Kini di saat bersamaan Yudarti mengumumkan berita kematian Pak Suhadi. Lalu apa mungkin seseorang yang berdiri di halaman rumah Pak Suhadi itu yang dilihat Heru itu malaikat pencabut nyawa? Rasanya tak mungkin. Oh, atau jin pesugihan penjerat Pak Suhadi? Pikir Sidul. Mereka bertiga saling lempar pandangan, lalu tanpa apa-apa, mereka segera meluncur ke tempat Pak Suhadi. Yuk, ndang ke sana. Ajak Yudarti. Beberapa orang berkumpul di halaman rumah itu. Bapak-bapak seperti biasa, berjaga di luar dan ibu-ibu di dalam membaca puji-pujian, serta mengurus jenazah. Sini. Melihat mereka berempat datang, salah seorang tetangga yang bernama Pak Dikri melambai, menyuruh mereka ikut berkumpul dengan orang-orang yang sudah lebih dulu datang. Ono opo to Lek Dik?
Tanya Sidul. Kok ono apa to, Dul? Ya iku Pak Suhadi. Sudah waktunya, ucap Lek Dikri sedikit dipelankan. Kedua rekannya tampak menikmati obrolan mereka. Sidul yang sedikit penasaran dengan keadaan Pak Suhadi bergegas masuk, menyalami beberapa bapak-bapak yang ikut nimbrung membantu ibu-ibu, lalu menuju tempat dibaringkannya tubuh kurus tanpa nyawa itu di depan sana. Rupanya tetangga sudah melucuti seluruh pakaian Lek Suhadi. Kini tubuh terbujur kaku dirapat tertutup kain jarik. Sini Dul, lihat, kamu kan yang paling dekat akhir-akhir ini sama Lek Suhadi. Barangkali kamu pengen lihat untuk yang terakhir kali. Yuminah yang duduk dekat jenazah Suhadi langsung menyuruh Sidul untuk membuka kain penutup itu. Ya, penasaran. Lebih tepatnya Sidul ingin melihat wajah orang yang sudah ia temani hampir setiap hari akhir-akhir ini. Sayangnya entah sudah berbenah diri untuk menuju alam baka atau belum Lek Suhadi. Sidul tidak tahu. Kesibukan sebagai tukang tak bisa sering-sering menyambangi orang tua itu. Lagi pula saat itu Sidul pikir, siapa dia? Sidul punya keluarga yang jelas harus dinafkahi ketimbang menemani orang tua itu. Ia atur nafas sejenak sebelum menyipak kain penutup wajah itu. Kemudian melirik sekilas ke arah Yuminah yang kemudian mengangguk. Lalu, astagfirullahalazim, Sidul telonjak, spontan mundur. Sementara Yuminah dan tetangga yang sudah lebih dulu tahu keadaan Suhadi langsung menyanggah tubuh Sidul yang sempat terhuyung lemas. Tanpa kata apapun, para tetangga yang Sidul tatap satu persatu hanya mengangguk, seolah mengatakan, ya begitulah keadaan Pak Suhadi. Tubuhnya bergetar hebat, entah rasa apa. Tiba-tiba sesuatu seolah mendorong dada, terasa menghimpit sesak, dan membuat matanya sedikit panas. Sabar Dul, sabar. Mereka, para ibu-ibu mengelus-elus bau Sidul, seperti menyalurkan naluri, kekuatan untuk melihat jenazah Pak Suhadi. Ini benar? Tanya Sidul terbata-bata, sebab air mata tumpah melihat kejadian ganjil di depan mata. Yuminah dan beberapa tetangga mengangguk, membenarkan bahwa yang saat ini kaku tanpa nyawa adalah Pak Suhadi, si pemuja pesugihan kain kafan perawan. Kenapa bisa seperti itu, Yu? Yuminah menggeleng, sementara tatapan tetangga yang lain sama. Sama-sama tidak tahu tentang ganjilnya keadaan mayat Pak Suhadi. Sidul menatap kembali wajah Pak Suhadi yang mulutnya mengangah, seperti tengah menahan sakit yang teramat sangat. Dengan bola mata melotot hampir lepas dari tempatnya. Dan yang paling mengerikan lagi, sekujur tubuhnya menghitam. Entah apa penyebabnya. Masih tak jelas, atau mungkin yang dilihat Heru itu adalah jin pesugihan. Gak nyangka ya Pak Suhadi akhirnya begitu. Rumah mewah dan seisinya ternyata gak bisa buat jaminan mati enak. Seseorang berceletuk saat menghadiri pemakaman Pak Suhadi. Beberapa di antaranya berbisik dengan suara lirih, seperti berbicara tentang kematian tak wajar yang dialami Pak Suhadi lewat lirikan mata mereka. Karno, Sidul, dan Heru hanya diam, kemudian menggeleng membenarkan perkataan mereka. Betapa nasib kematian Pak Suhadi tak semujur saat hidupnya. Kemudian bergumul dengan para tetangga yang sudah sibuk dengan tugasnya masing-masing untuk memakamkan Pak Suhadi. Sudah siap ya, tinggal menunggu mayitnya datang. Seru Lek Dikri memberi aba-aba pada kami yang membantu. Detik kemudian rombongan pengantar jenazah muncul. Tak menunggu lama, proses pemakaman pun berjalan dengan semestinya hingga selesai. Angin berembus sedang menyibak dedaunan kering yang terserak di tanah pemakaman. Hawa yang dingin sebab mendung bergelayut di cakrawala, seolah ikut menyamarkan suasana hati. Dul, sapa seseorang setelah menipuk Sidul dengan kembang kamboja yang tepat mengenai punggung tangan Sidul. Sidul yang tengah khusyuk mendoakan Suhadi menyudahi doanya dan menoleh ke arah suara yang memanggil. Desahan angin menyisir rambut Sidul, pandangannya mengitari ke seluruh area pemakaman. Dilihatnya punggung beberapa pelayat yang sudah lebih dulu meninggalkan pemakaman.
Sepi, hanya dirinya berdiri di sisi kuburan Pak Suhadi, yang lantas melirik kembang Kamboja yang tadi mengenai punggung tangannya, lalu berjongkok untuk memungut Kamboja itu. Sekali lagi pandangannya memutar, tapi sama, tak ada siapa-siapa selain dirinya dan kuburan Pak Suhadi di sisinya. Pada saat Sidul berpikir sesuatu tentang siapa si pelempar Kamboja itu, tiba-tiba, Dul, segera lelaki itu menoleh ke sumber suara di sana. Tepat di sisi perlawanan antara dirinya dan kuburan, Pak Suhadi berdiri dengan beberapa makhluk hitam menyertainya. Astagfirullahalazim. Sidul mundur dengan mata melotot. Tubuhnya sedikit terhuyung karena kaget melihat sosok di hadapan. Dul, ucap arwah Suhari. Raut wajahnya pasrah, tergaris di keriput kulit arwah itu. Sementara beberapa makhluk yang mengawalnya menatap bengis pada Sidul dengan tangan mereka memegangi tubuh Pak Suhadi. Sidul masih melotot, nafasnya tersengal-sengal semakin cepat. Ia tak dapat lari, tak dapat berkata-kata, hanya entah. Tak dapat ia bedakan hal itu nyata atau halusinasi semata. Sebuah kejadian tergambar jelas di hadapan. Bagai film pendek diputar demi terungkapnya kematian si pemilik pesugihan itu. Semua gelap. Sidul melihat dirinya dan kedua temannya berdiri di jalan depan rumah Pak Suhadi. Lantas gambar kejadian berubah dengan sendirinya. Sidul yang tadi bersama dengan Heru dan Karno kini berada di sebuah ruangan. Ruangan yang cukup akrab dengan dirinya akhir-akhir ini. Ini giliranmu, Suhadi. Bayangan hitam tampak berbicara pada Pak Suhadi. Sidul yang masih bingung dengan tempatnya berdiri. Ia tak sadar bahwa kini rohnya masuk ke sebuah dimensi waktu. Berkali-kali ia mengucek matanya untuk meyakinkan diri bahwa ia sedang tidak bermimpi. Tidak, aku masih ingin melanjutkan hidup dan memperbaiki diri. Pergi kau, perintah Pak Suhadi pada bayangan hitam di hadapannya. Sidul yang mendengar perintah Pak Suhadi lantas tertarik untuk menyaksikan kejadian itu. Perlahan dirinya mendekat ke arah Pak Suhadi, berusaha menjangkau lelaki tua itu. Ingin memberi dukungan bahwa Pak Suhadi pasti mampu menghindar dari makhluk yang selama ini menjeratnya. Le, Sidul mencoba menyapa Pak Suhadi, tapi tak ada respon. Pak Suhadi tetap menatap bayangan hitam itu dengan tubuh gemetar hebat. Le, Sidul tercengang saat dirinya tahu bahwa tubuh Pak Suhadi tak mampu ia sentuh. Le, terus Sidul berusaha menjangkau Pak Suhadi lagi dan lagi, tapi urusannya tak membuahkan hasil. Apa yang terjadi? Sidul bertanya sendiri seraya menatap telapak tangannya yang tak mampu meraih tubuh Pak Suhadi. Seperti tahu Sidul hadir dalam kejadian itu, bayangan hitam itu menatap bengis ke arah Sidul dengan kedua mata merah miliknya, yang lebih mirip seperti tomat matang yang hampir busuk. Jangan, biarkan dia menjalani hidup dan kembali ke jalan Tuhannya. Sidul mencegah bayangan hitam itu mendekat. Namun tanpa apa-apa, makhluk itu justru menyingkirkan tubuh Sidul dengan sekali kibasan jubah hitam yang dikenakannya. Sidul terpelanting. Ia segera bangkit saat tahu makhluk itu begitu dekat dengan Pak Suhadi dan seperti ingin menyakiti Pak Suhadi. Jangan, bekik Sidul. Ia secepat mungkin ingin menghalangi makhluk itu. Terlambat. Makhluk itu sudah lebih dulu meraih leher Pak Suhadi dan mematahkannya. Le! Hanya itu yang keluar dari mulut Sidul. Saat melihat keadaan Pak Suhadi yang kini tak bernyawa dengan mata melotot lebar dan mulut yang menganga. Astagfirullah, innalillahi, astagfirullah. Sidul menutup wajahnya sebab tangis yang berderai-derai. Le, astagfirullahalazim. Detik kemudian, Dul, seseorang menepuk bahu Sidul. Kamu ngapain di sini? Tanyanya kemudian. Sidul yang tengah menyangka dirinya melihat kejadian bagaimana Suhadi mati, lantas dengan cepat membuka wajahnya yang masih sangat ketakutan.
Ditatapnya wajah Karno betul-betul, sementara Karno diam menunggu reaksi Sidul yang melihat tampak masih bingung. Loh, Nok? Sidul kebingungan. Ia mengucek kembali kedua matanya saat tahu dirinya sudah kembali ada di depan kuburan Pak Suhadi. Kenapa? Tanya Karno seraya mengguncang lirih tubuh Sidul. Aku nggak di sini. Ujar Sidul, linglung. Karno celingukan, disentuhnya Dei Sidul, mengecek keadaan rekanya dengan harapan tahu keadaan Sidul. Namun Sidul langsung menepis tangan Karno. Apa-apaan kamu ini? Aku sehat, waras, tegas Sidul risih. Takutnya kamu kesambet, ini di kuburan, Dul. Lihat apa kamu tadi sampai nangis-nangis? Tanya Karno menyelidik. Sidul mendelik. Sebuah kejadian berputar lagi dalam memori ingatannya tentang kematian Pak Suhadi, membuat dirinya diam cukup lama, membiarkan Karno. Dul, ngelamun yo. Sudah, jangan bahas di sini. Lebih baik kita pulang saja sekarang. Sidul menarik paksa tangan Karno untuk pulang. Saat perjalanan menuju rumah masing-masing, keduanya masih saling diam. Membiarkan perkiraan berkelibat, membentuk tanya tak terjawab dalam benak keduanya. Sidul lantas ingat saat Karno berniat ingin melakukan pesugihan demi bergelimang harta, nikmat. Lalu tanpa sungkan akhirnya ia mulai obrolan. No, untung kamu gak jadi muja. Kenapa emang? Ngeri no, lebih baik hidup begini, sederhana. Asal keluarga utuh. Masalah rezeki kalau kita nyari, Gusti Allah pasti memberi. Kalau lihat akhirnya seperti itu, jelas aku milih hidup sederhana. Ya walaupun kadang kekurangan. Sidul mengangguk. Sedang dalam otaknya, kejadian kematian Pak Suhadi yang diperlihatkan padanya terus saja terngiang di kepala. Namun ia enggan menceritakannya pada Karno. Takut jika fitnah. Begitu pikirnya. Sudah, kamu, kita semua cari rezeki yang halal aja. Udah gak usah aneh-aneh. Nah, cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa kita jadikan pembelajaran ya untuk hidup kita ke depannya. Sampai di sini saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.